Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masuk ke tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan ilmu pengetahuan sosial. Kita lihat yang pertama yaitu mengenai masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termaksud Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajah samudera, yaitu ada glory, God, gospel, dan mencari rempah-rempah. Ya, kalau glory itu adalah mencari kejayaan, God mencari kekayaan, dan gospel adalah menyebarkan agama. Ya, ada 4 tujuan utama dari penjelajah samudera. Kita lihat penjajah Portugis yang pertama ya. Portugis datang ke Melaka tahun 1511. Ya, awalnya di Melaka pada tahun 1511. Setelah itu setahun kemudian dia datang ke Maluku ya pada tahun 1512. Mulanya bangsa Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Ya, jadi di sini ada 2 kerajaan di Maluku, yaitu dari kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dibantu oleh Portugis dan Tidore dibantu oleh Spanyol. Persaingan berakhir setelah melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis monopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Baru kita lihat penjajahan Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis, yang mana perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Company atau yang disingkat dengan VOC untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coyn atau yang disingkat dengan JP Coyn ya, menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Jadi kapal-kapal di situ yang mau keluar dari diawasi dari daerah itu diawasi biar rempah-rempah itu tidak bisa keluar ya. Sikap VOC ini semena-mena mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena sikapnya yang semena-mena sehingga rakyat yang ada di Indonesia itu mengalami perlawanan ya. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Kita lihat perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis.
Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan Maluku dan daerah sekitar-sekitarnya ya yang ada di Indonesia. Kita lihat satu persatu ya daerah yang mengalami perlawanan terhadap Indonesia, terhadap bangsa penjajah. Nah, kita lihat yang pertama adalah di Maluku ya, yang di Maluku yaitu yang pertama kita lihat adalah Sultan Hairun. Ya, Sultan Hairun. Sultan Hairun ini melakukan perlawanan terhadap penjajah karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Terus Portugis ini ikut campur tangan dalam pemerintahan sehingga Sultan Hairun ini harus melakukan perlawanan. Hasil perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hairun itu mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Sangat tidak bagus yang dilakukan oleh penjajah Portugis. Nah, diajaknya kita runding tapi ternyata malah ditangkap, setelah itu dibunuh ya. Setelah dibunuhnya Sultan Hairun, barulah nanti melakukan perlawanan lagi yang dilakukan oleh Sultan Babuloh ya. Alasan perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Babuloh karena dibunuhnya Sultan Hairun. Hasil perlawanan yang dilakukan Sultan Babuloh yaitu berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Alhamdulillah nah ya. Terus perlawanan yang dilakukan oleh Patimura yang di Uang Seribu tuh nah ya. Alasan perlawanannya yaitu kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Belanda monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Rakyat Maluku dipaksa melakukan kerja rodi atau kerja paksa tanpa menerima upah. Sudah disuruh kerja paksa, tidak digaji lagi ya. Sehingga menderitalah rakyat Maluku. Sehingga Patimura melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh Patimura yaitu berhasil merebut benteng Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817. Setelah itu berhasil juga memukul mundur pasukan kolonial Belanda. Terus kita lari ke Aceh nah ya, bagian Sumatera bagian ujung nah. Alasan melakukan perlawanan yang dilakukan oleh Tuan Tengku Umar yaitu Belanda berambisi untuk menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh itu berada di bagian Sumatera paling ujung. Nah, itu adalah pintu masuknya ke Selat Melaka. Jadi itu sangat strategis untuk dijadikan pos ya. Jadi nanti kapal yang mau masuk ke Sumatera itu kena pajak dan pajaknya itu dibayar ke Belanda. Makanya Belanda berambisi ingin menguasai Aceh ini nak. Hasil perlawanan yang dilakukan oleh Tuan Tengku Umar yaitu mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyian kepada Belanda. Musuh dalam selimut ya. Terus kita lihat yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Ini dari Aceh juga nah ya. Alasan perlawanannya karena jatuhnya Melaka ke tangan Portugis. Hasil perlawanannya pada tahun 1611 berhasil mengalahkan Portugis di Bintan. Pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Terus Sultan Ali Muhayyad Shah itu dari Aceh juga nah. Alasannya sama, alasan perlawanannya karena jatuhnya Melaka ke tangan Portugis. Hasil perlawanannya adalah berhasil mengusir Portugis dari Pedir, Pasai dan Aru. Oke, yang selanjutnya kita lihat adalah perlawanan yang dilakukan oleh Singamangaraja. Alasan perlawanannya karena adanya penindasan terhadap pejuang Paderi ya, pejuang Paderi yang ada di Aceh nah ya. Banyaknya pemimpin Aceh melarikan diri ke daerah Tapanuli. Nah, itu ada alasan-alasan perlawanannya. Terus Belanda ikut masuk dalam kegiatan penyebaran agama Kristen menunjukkan iktikat tidak baik dan bermaksud ingin menguasai wilayah Tapanuli sehingga terjadilah perlawanan yang dilakukan oleh Singamangaraja. Hasil perlawanan yang dilakukan oleh Singamangaraja ini, perlawanan dilakukan oleh Singamangaraja mengalami kegagalan
Sisingamangaraja gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Terus kita lari ke Sumbar ya. Anak Ustaz mungkin udah tahu semuanya ya. Tuanku Imam Bonjol ini adalah pahlawan dari Sumbar. Alasan perlawanannya karena Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum padri ya. Diadu domba nak. Ya, terus hasil perlawanan dari Tuanku Imam Bonjol yaitu mengalami kegagalan karena benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Terus kita lihat perlawanan terhadap Belanda di Banten ya, yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Alasan perlawanannya karena VOC monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Hasil perlawanannya yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapatkan kemenangan atas VOC. Tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil tangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Ya. Cerdik orang Belandanya. Terus perlawanan terhadap Belanda di Yogyakarta, yaitu yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ini sangat terkenal lah ya apa kisahnya karena Belanda ini ingin membuat jalan rel kereta api yang melewati makam leluhurnya. Itulah alasannya. Ya, masa di atas makam dibikinnya rel kereta api ya. Terus dari hasil perlawanan Pangeran Diponegoro mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap Belanda yang berpura-pura mengajak berunding. Nah, cerdik ya. Semua rata-rata kayak gitu nak, diajak berunding, nah setelah itu baru ditangkapnya. Terus perlawanan terhadap Belanda di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jalentik ya. Alasan perlawannya, Belanda mengeluarkan perintah yang berisi Raja Buleleng harus mengakui kekuasaan Belanda. Hukum tawan karang harus dihapuskan dan harus memberikan perlindungan kepada perdagangan Belanda. Hasil perlawanan saat I Gusti Ketut Jelantik mengalami kegagalan. Pasukan I Gusti Ketut Jelantik terdesak hingga Gunung Batur, Kintamani. Terus perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari. Alasan perlawanannya, Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik Pangeran Tamijidilah sebagai Sultan Banjar. Hasil perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari yaitu mengalami kekalahan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Terus yang terakhir adalah perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Alasan perlawanannya karena VOC menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Ya. Hasil perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan karena pengkhianatan Arung Paraka dari Brunei. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bogaya tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Gorontalo atau yang di Makassar. Nah, yang selanjutnya kita lihat perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah.
Nah, setelah itu Indonesia kan mungkin penjajah ini merasa berutang budi, makanya ada sebagian rakyat Indonesia itu disekolahkan. Ya. Dengan disekolahkannya otomatis nanti yang sudah sekolah itu kan pengetahuannya agak berbeda sama yang tidak sekolah ya. Cara pola berpikirnya berbeda. Nah, dari situlah muncul organisasi-organisasi yang untuk menuju Indonesia merdeka. Secara umum munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor yang membuat Indonesia ingin merdeka itu bisa dari faktor dalam atau disebut dengan faktor internal, bisa juga dari faktor eksternal atau luar. Faktor dari dalam contohnya adalah karena rakyat Indonesia sudah merasakan penderitaan akibat dari penjajah yang cukup lama ya. Menderita rakyat Indonesia di tangan penjajahan ini. Terus lahirnya golongan-golongan terpelajar dari cendekiawan yang disekolahkan oleh Belanda tadi ya. Terus sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau dari luar. Jadi orang Indonesia melihat dari luar. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Jepang itu masuk Asia ya. Asia melawan Rusia, ternyata Jepang bisa menang atas Rusia. Nah, itu mengapa Indonesia tidak bisa ya. Terus masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Terus kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina yang sudah menang melawan bangsa-bangsa penjajah nih. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu kita lihat karakteristik organisasi masa kebangkitan nasional, yaitu tahun 1900-an. Babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Contohnya organisasinya adalah organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Indisi Parsik, dan Muhammadiyah. Itu adalah organisasi-organisasi yang ada pada masa kebangkitan nasional. Terus pada masa radikal yaitu tahun 1920 sampai 1927. Karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasi pada masa radikal yaitu adalah Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Terus Partai Komunis Indonesia PKI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sedangkan masa moderat yaitu tahun 1930-an, karakteristik organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Terus memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa moderat, organisasinya adalah contohnya adalah Parindra dan Gerindro ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan Ustadz mengenai muatan IPS tema 7 subtema 1 ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.